Classy People, ada yang spesial di siang hari ini karena kita bakal ngobrol bersama dua orang keren yang sudah hadir di studio Kelas FM. Ada Gandhi Prasetya, siapa sih yang nggak tahu ya, yang biasanya di host, sekarang dia duduk di kursi narasumber. Halo Gandhi. Halo Classy People, selamat siang. Sapa saya dulu dong. Halo Fari, selamat siang. Baik. Kabar baik kan? Baik banget. Baik ya. Oke, nah anyway, Gandhi ini merupakan owner dari Blitz Studio. Kemudian ada orang keren juga di studio, Audi Vesalius, yaitu merupakan juri dari kegiatan Blitz yang dilaksanakan pada hari ini, yang juga merupakan We Hustle finalis Indonesian Got Talent 2022. Asik. Halo Audi. Halo Kak, akhirnya gue sampai ke Padang. Apa kabar? Baik ya? Baik. Seru juga di Padang. Nyampe ke Padangnya kapan? Kemarin siang. Iya, kemarin siang. Kemarin sampai di siang. Padang. Kita kemarin udah makan ini ya, nasi padang. Langsung. Ya. Oh iya, Cobain di nasi story Padang. Gandhi ya. Iya, kita makan nasi padang. Gimana nih, rasa nasi Padang tuh beda gak sih sama yang di luar gitu? Gimana, beda nggak rasanya? Rasanya, beda sih. Beda ya. Beda. Tapi lebih enak di sini ya. Lebih enak di sini bener, karena nasi Padang. Kalau kata orang nasi pera gitu ya. Nasi pera. Oh Iya. ya kemarin nih kayak bilangnya, bedanya di situ. Nasi pera dan nasi pulen. Kalau di Jawa kan gitu. mostly pakai nasi pulen. Kalau di Padang itu nasi putihnya itu ya. nasi putihnya itu nasi pera. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya awalnya nggak tahu sama Audi, tapi ternyata pas dikenalin, ternyata dari Yeah. akun TikTok yang Yeah. udah saya nonton beberapa minggu yang lalu, yaitu We Hustle. We Hustle. Dan udah nonton juga ya. Udah nonton, udah follow juga di TikToknya. Mantap. Oke, nah anyway Classy People, kita pada siang ini bakal ngobrol soal event Blitz yang dilaksanakan dalam rangka anniversary yang ke-12. Nah tentunya Blitz ini akan dibahas juga sama Gandhi dan juga Audi pada siang ini. Sebelum itu mungkin banyak yang udah tahu sama Blitz nih Gandhi, tapi mungkin ada juga yang belum. Blitz ini apa? Apakah termasuk bisa kita katakan sebagai kursus dance, atau mungkin komunitas, atau mungkin bisa kita sebut hal lain nggak? Oke, sebenarnya tadi yang kesini bukan saya ya, tapi karena teman-teman pada berhalangan, aku mewakili. Saya mewakili teman-teman dari Blitz Crew, pengen menjelaskan, pengen sharing aja sih, pengen cerita sama Classy People. Kalau Blitz Crew itu adalah sebuah komunitas yang dulu kita bentuk dari tahun 2011, kemudian bertransformasi ya, jadi kita nambah ini ya, bertransformasi menjadi studio dance, dan kita membuka orang-orang umum untuk ikut belajar bersama kita. Itu mulai dari tahun 2018 maaf, jadi kita udah jalan ini di tahun kelima gitu. Dan kita di tahun ini kita kembali mengadakan event yang sebelumnya kita juga udah pernah ngadain 3 kali ya. Dan ini adalah event kita yang keempat di ulang tahun kita yang ke-12. Dan kita menghadirkan 2 juri. Satu lagi berhalangan, satu lagi kita bawa nih Audi dari Indonesia Got Talent, dari We Hustle. Oke, tahun 2022 ya. Tapi sebelum kita ke Audi, nanti kan kegiatan Blitz ini atau umur Blitz sudah 12 tahun. Benar. Dan udah remaja usia SMP atau SMA kali ya. Dan Gandhi ini sebagai apa sih di Blitz? Yang saya tahu kan sebagai orang pertama di Blitz, tapi apakah tiba-tiba Gandhi kepikiran mau bikin Blitz ini? Apa sih awalnya? Dulu itu ketika sekolah, jadi kita pengen ikutan kompetisi basket, liga basket. Jadi mungkin udah pada tahu juga nih anak-anak SMA Padang. DBL ya? DBL. Nah, jadi waktu itu DBL tahun pertama, saya diajakin sama teman-teman untuk menjadi tim dance di sana di sekolah saya dulu di SMA Don Bosco. Jadi kita ini deh membentuk 8 orang dari komunitas itu. Kemudian di generasi-generasi berikutnya itu kita latih, dan akhirnya karena teman-teman udah pada sibuk, saya yang handle. Dan setelah sekian lama kita latihan di sekolah, akhirnya kita pilih quit, kita pengen berkembang. Kita coba bikin studio karena kita menganggap kalau kita cuma stuck di SMA aja kayaknya nggak bakalan maju-maju nih. Nah, kita mengembangkan diri kita untuk belajar juga keluar kota, kemudian ngajarin anak-anak kecil, orang tua bahkan ya, dan ngajarin all age kita ajarin. Jadi kita pengen nggak stuck di sana aja gitu. Akhirnya sudah jalanlah studio dance yang ini di tahun kelima. Oke, SO ya, semua umur. Iya, semua umur. Bisa ikut ke dalam atau bergabung ke Blitz. Jadi buat yang denger ini bisa datang ke event kita nanti, ya, nanti sore eventnya, kita silakan aja datang, lihat-lihat dulu, ajakin anaknya mungkin atau ajakin keponakannya yang minat dance gitu. Bisa ketemu sama Audi nanti, bisa ketemu sama juri kita satu lagi, ada Bing Bling dari Last Minute Street Crew. Jadi kita
undang Bling Bling juga ke sini, jadi supaya event kita itu punya penilaian yang profesional dan dancer-dancer di Kota Padang bisa dapetin feedback yang bagus untuk dancer di sini. Gitu. Oke, kalau Anda lihat Instagramnya Blitz ini, Classy People, kelas-kelasnya itu kan juga gak hanya anak-anak tapi juga orang tua ada di sana. Bener. Berapa orang sih hingga saat ini? Kalau dihitung dari awal nggak usah, tapi mungkin yang masih aktif hingga sekarang. Kalau dihitung dari awal kayaknya banyak banget ya. Kalau yang aktif sekarang mungkin nyampe di 40 sampai 50-an member. Rame banget ya. Alhamdulillah. Baik. Iya. Nah, di usia 12 tahun, kegiatan apa nih Gandhi dan teman-teman lakukan di usia yang nggak muda lagi? Nggak muda lagi. 12 tahun lagi masa buber-bubernya ya. Iya. Kalau anak kecil tuh lagi nakal-nakalnya dia. Tapi dia nggak nakal ya, kreatif. Iya. Jadi kita itu di event 12 tahun ini kita ngadain dance competition. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru kali ini dengar dance competition, ya itu seperti kayak kalian menciptakan sebuah koreografi per grup. Nanti kita akan bikin kompetisinya. Ya nanti siapa yang punya kreativitas bagus di sana kita akan pilih menjadi juara. Kemudian kan sekarang lagi ini nih lagi in banget ya K-pop ya. K-pop. Nah, K-pop dance cover. Nah, Audi tuh bisa dua-duanya. We Hustle Audi sebagai dancer yang ini ya, original koreografi ya. Nah, dan Audi tuh juga ini Invasion. di Invasion DC. Oke. Nah, tahu juga nggak YouTube Invasion DC? Iya, YouTube. Oke, aku belum lihat deh. Tapi yang We Hustle udah tahu. Nah, Pink Panda tahu nggak yang cover Panda. ini? Blackpink. Cover Blackpink. Kayaknya belum juga. Yang saya tahu itu Blitz, habis itu 1 Million, habis itu juga We Hustle. Kan 1 Million kan yang luar ya, Internasional yang Korea. ya. Jadi Audi ini juga tergabung di Invasion. Jadi kapasitasnya keren nih untuk menilai dance competition dan juga menilai K-pop dance cover. Oke. Juga ada K-pop, bukan K-pop, Battle Seven to Smoke. Battle Dance, bener. Oke, nah Audi Vesalius yang merupakan finalis dari Indonesian Got Talent 2022. Yes. Nah, kan bakal jadi juri nih. Tapi boleh diceritain dulu nggak sih pengalamannya ketika ikut Indonesian Got Talent 2022? Di Got Talent itu seru banget sih Kak. Jadi kayak benar-benar kita tuh pertama kalinya juga ikut acara bakat di Indonesia dan sebagai dancer, dan kebetulan peserta tuh banyak kan yang dancer ya, jadi kita tuh kayak beradu kreativitas lah, kayak kita lagi lomba kan, tapi beradunya itu kayak nggak cuma dance nih, ada yang kayak sulap, ada yang komedi juga ada di sana, beda-beda segmen, ada yang nyanyi segala macam. Nah, jadi kita kayak harus tonjolin apa nih yang beda dari kita. Akhirnya kalau kalian semua atau kakak juga lihat, We Hustle itu dance dengan dibalutnya anak SMA plus kita juga ada kayak VO dan komedi ya. Paket lengkap ya. Paket lengkap gitu. ya. Jadi kita kayak dibilangnya mungkin per orangnya memang sebenarnya kita komedian, bukan dancer gitu. Tapi kalau kita lihat kan nggak langsung, kalau misalnya kita lihat TikTok yang followersnya udah 100.000 lebih nih, kemudian kan nggak cuman tiba-tiba langsung dancer, ada komedi dulu di awal ya. Benar. Itu konsep apa sih yang ingin diusung dari We Hustle? Sebenarnya kita tuh mau ngasih tahu kalau anak-anak muda zaman sekarang tuh biar lebih berkreatif lagi sih, jangan kayak berpikir kayak dance cuma buat cewek nih. Nah, kan kita tuh kayak membuka beberapa orang biar maksudnya dance tuh bisa juga loh buat anak-anak cowok gitu loh. Dan kayak kalau yang nggak mau yang kayak gimana-gimana, kita juga balutnya dengan cara biar bisa diterima warga Indonesia, jadi harus ada komedinya kali ya. Karena kan warga Indonesia kalau ada lucu-lucunya gitu, nah mereka lebih mau kayak gitu. Makanya kita kadang bawa yang lagi tren lah di TikTok atau dimanapun. Nah itu kita bawa ke performance kita. Makanya selalu bisa dibilang setiap performance-nya tuh VO-nya tuh kita setiap performance selalu beda-beda terus. Pokoknya tergantung nih, misalkan si event ini lagi ngetrennya apa di minggu itu atau di bulan itu ya. Kita bawain, kita balut lagi VO-nya segala macam. Dan kebetulan waktu di IGT itu kita bersyukurnya kita dapat Golden Buzzer ya dari si Reza Arab. Itu kita juga sempat Nggak expect karena pas kita lihat juga si Reza tuh selalu kasih no ke semua peserta. Kayak baru masuk nih tuh gitu dia kasih no. Kita kayak, dan itu golden tuh tinggal dia yang belum keluar. Kita kayak ya udahlah, yang penting performance aja terbaik lah gitu loh. Kalau kakak lihat di YouTube itu waktu kita baru masuk aja, itu mukanya Reza tuh udah kayak karena kita bener anak SMA yang nggak jelas masuk gitu kan. Terus kita nari, dan tiba-tiba di ending dia bilang kan, coba dong kalian rusuh sekali lagi. Ya, kita rusuh dong. Wow, jadi pencet bang. What? Ini kan konsepnya pakai SMA. Ini beneran SMA atau gimana?
SMA 7 tahun yang lalu. Tapi kayak kelihatan high school gitu ya. Iya. Ya pakai ditahannya lagi ketahuan. Ketahuan deh. Iya gitu. Jadi Oke. kita juga hadir nih di sini di Classy FM juga menghadirkan juga pengen meluruskan stigma masyarakat yang nganggap kalau cowok itu tuh nggak bisa ngedance. Bener. Tapi kayaknya kalau kita lihat sekarang kayaknya udah, karena udah konten-konten misalkan dance itu udah banyak sekarang ya. Iya. Mungkin mudah-mudahan paradigma orang-orang soal dance itu hanya untuk perempuan kayak mudah-mudahan Lebih bisa terbuka lagi. lebih terbuka lagi, karena konten-konten kemudian juga komunitas dance sudah sangat banyak saat ini. Dan bahkan kalau kita lihat kayak lebih banyak cowok kayaknya. Lebih mulai ya, pelan-pelan udah mulai inilah daripada yang sebelumnya. Kalau sebelumnya bisa dibilang kayak bisa dihitung dari jari kali kayak. Karena ini kan positif ya kegiatannya ya, daripada anak-anak zaman sekarang mereka narkoba, kemudian ngelakuin hal-hal yang negatif. Mendingan mereka mencoba kreatif di bidang seni kayak gini. Iya benar. Gitu. Oke. Nah, kita masih ada satu sesi lagi. Kita bakal ngobrol selanjutnya nanti sama Audi dan juga Gandhi. Kita akan kembali sesaat lagi. Nah, Audi ini kan bakal jadi juri nih kegiatan Blitz nanti. Nah, kira-kira kalau jadi juri itu apa aja sih yang dilihat kalau dari koreografi para peserta dance ini? Yes, kalau aku biasa ngelihat para peserta pasti ke kreativitasnya masing-masing. Karena kan setiap tim pasti beda-beda tuh kreativitas masing-masing. Terus kayak kekompakannya, terus kostumnya. Karena kostum tuh termasuk hal yang bikin menarik lah istilah dari selain si koreografer dan kreativitasnya. Habis itu pembawaannya mereka sih. Nah itu kan kayak kalau kita nonton dance, kalau kita lihat si orang ini enjoy banget nih, chill banget bawaannya, pasti itu juga, wih keren banget nih. Nggak gitu. kelihatan terpaksa di wajahnya. Iya bener, jadi kayak ya ngapain nih gitu. Aku biasa sih lihatin dari dari beberapa poin-poin yang tadi yang paling penting di aku sih. Jadi kita melihat di Burger Padang, apakah ini terjadi? Karena kan udah lumayan banyak juga ya yang daftar ya. Untuk dance competition itu ada 10. Oke, 10 ada tim. 11. Kemudian untuk K-pop dance cover juga ada 12 tim. Nah, jadi untuk yang pengen nge-refresh otaknya gitu kan, pengen nggak tahu nih hari Minggu malam kemana gitu kan, ya udah datang aja ke event kita. Di mana? Nah, lokasinya itu di Yamaha Cahaya Baru di lantai 3. Nah, nanti di lantai 3-nya itu ada aula gitu. Oke. Acara ini kan di momen 12 tahun ya Gandhi. Iya. Apakah selesai hari ini gitu atau mungkin ada beberapa rangkaian hari yang akan dijadikan momen perayaan ulang tahun ini? Oke, di momen event ini kita ada beberapa rangkaian sih sebenarnya. Kayak kemarin tuh kita udah bikin workshop K-pop. Nah, jadi Audi itu ngajarin gimana eksekusi gerakan K-pop yang bagus gitu di Sabtu malam kemarin kita udah selesai. Kemudian di hari ini event dance competition, K-pop dance cover sama battle. Besok Audi harus balik. Besok pagi Audi harus balik karena ada project-project yang menanti kita gitu kan. Benar sekali. Jadi kita masih ada workshop dari juri kita yang dari Surabaya, yang satu lagi di Senin malam. Jadi kalau teman-teman pengen latihan, pengen coba gimana sih interaktif, gimana sih belajar dance yang benar, eksekusinya, teknik seperti apa yang harus dipakai, kemudian power dance itu seperti apa sih, gimana sih harus enjoy di dalam dance, itu bisa dapetin ilmunya besok kalau kemarin belum ikutan. Besok malam jam 7 di tempat yang sama. Di tempat kita punya studio, di Studio Blitz. Kalau sekarang kan eventnya di Yamaha Cahaya Baru lantai 3. Untuk workshopnya kita di Studio Blitz jam 7 malam. Oke, tadi Audi bilang kan dulu, dulu. sebelum gabung atau ikut dance ini ternyata bukan tidak seorang ada dancer, nggak ada basic sama sekali ya. Justru aku tuh kayak main futsal, basket gitu-gitu. Oke, dan Gandhi juga mungkin lebih kurang sama ya. Iya. Nah, apa sih yang bikin Audi dan juga Gandhi hingga tertarik untuk jadi seorang dancer dan juga udah keren hingga seperti sekarang itu? Kalau dari aku lihat sih kayak dancer itu bisa ekspresiin apa yang kita suka, apa yang kita lagi rasain di gerakan. Itu tuh. Karena kayak misalnya kita lagi seneng nih. Kayak anggaplah kita lagi dengerin lagu aja, pasti kaki kita gerakan. Nah, itu tuh kenapa sebenarnya semua orang tuh pingin dance. Tapi belum tahu gimana caranya. Nah, makanya kenapa aku suka dance tuh, aku lebih mau ekspresiin
apa yang aku rasa itu di gerakan itu. Apa karena mungkin sekarang TikTok lagi merajai banget di sosial media dan juga banyak konten-konten dance yang kayaknya udah mostly mungkin 50% atau lebih kurang lah ya. Banyak yang pakai konten-konten dance yang membuat orang banyak tertarik dengan hal itu. Justru dulu aku suka dance belum ada TikTok. Oke. Belum ada TikTok sama sekali. Nah, justru kayak kenapa ada TikTok sekarang jadi bikin menurut aku bagus ya. Karena in a good way-nya banyak orang yang pelan-pelan konten, secara nggak langsung mereka tuh mau dance. Iya. Karena mereka lihat gerakannya nih kan. Ya anggaplah cuma gerakannya cuma begini-gini doang, tapi itu udah mulai membuat dia mau istilahnya membuka diri buat ke dance. Jadi itu jadi langkah pertama. Sebelum di situ kan dia pasti kayak oh kayaknya mau nih gitu. Musiknya nggak harus musik beat ya, Nggak bahkan harus. musik slow pun juga udah Iya, bisa makanya. dijadiin. Iya, benar. Jadi kayak yang background Audi dance. bilang tadi kan, kalau misalnya lagi sedih kita bisa mengekspresikannya Itu pakai yang seru. lagu Mahal ini misalkan gitu. Iya, bisa kayak kita bisa bikin gerakannya gitu. Serunya di situ. Oke, itu kan Gandhi, Audi. Kalau Gandhi gimana? 12 tahun yang lalu. Kalau saya sih dari kecil tuh emang ini ya, emang suka ngelihat orang-orang dance ya. Jadi kalau misalnya ada pensi di SD itu, ini secara nggak sadar saya itu terus memperhatikan orang-orang yang ngedance gitu. Terus kayak dulu tuh keluarga kan sering nonton film India gitu. Iya. Iya, oh ya. POV-nya cowok India yang ngejar-ngejar cewek gitu. Nah, tapi itu ekspresi loh kan. Dia suka, jadi dia ekspresi pakai dance. Iya, bener. Iya. Bener. Jadi kayak enak juga nih ngelihat orang-orang gerak bareng-bareng. Apalagi aku suka musik kan, karena aku emang suka nyanyi dari kecil. Kemudian Coba nyanyi dong. Wey, let's go. gitu kan. Dari kecil suka nyanyi kan, terus suka musik, suka nyanyi, terus ngelihat orang gerak dengan kompak itu kayak menyenangkan ya. Jadi sampai SMA itu kayak selalu menarik untuk menonton pensi yang ada dance-nya gitu. Sampai akhirnya waktu itu lagi iseng-iseng nih bareng teman-teman kayak coba-coba dance bareng gitu kan, kayak flash mob. Akhirnya teman-teman kayak ngelihat ini Gandhi kayaknya berbakat deh. Cocok Akhirnya, deh gitu ya. akhirnya diajakin masuk grup. Nah, grup itulah yang bernama Blitz itu. Wih. Gitu. Oke. Jadi, awalnya jadi ini ya, jadi cadangan ya. Cadangan. Sekarang udah utama ya. Bisa dibilang gitu ya. Nah, bahkan sekarang juga murid-muridnya Gandhi juga banyak anak-anak SD kelihatannya. Bener, ya. Jadi setelah kita jalanin gitu ya, kan passion orang di dance itu macam-macam. Ada yang suka perform, kemudian ada yang sukanya di balik layar alias jadi teacher gitu kan. Ada yang Kalau Gandhi dua-duanya. Kalau aku sih mungkin lebih di teacher ya. Sekarang. Dari 5 tahun yang lalu kayaknya emang kayaknya suka Ngajar gitu ya? suka ngajar, terus suka membantu orang yang suka ngedance gitu kan, suka membantu orang yang pengen mengekspresikan diri dia gitu. Jadi ketika ngelihat mereka bisa ngedance karena kita tuh seneng banget gitu. Oke, gimana sih pandangan Audi dan juga Gandhi soal mungkin orang-orang ini tertarik untuk ngedance tapi mungkin gerakannya patah-patah, nggak bagus gitu ya, dalam tanda Kaku kutip, gitu ya. kaku banget gitu. Kemudian pengen tergabung terjun ke dunia dance, apakah Dance. memungkinkan untuk mengalami bisa jadi profesional dancer gitu? Kita coba tanya Audi dari gimana pertama kali ngedance bentuknya. Waduh, kalau dilihat dari video lama sih, waduh. Tapi emang itu proses sih. Jadi kayak semua orang tuh nggak ada yang mulai langsung bagus. Kecuali dia dapat bakat dari lahir langsung bagus gitu kan. Tapi semua pasti awal dari yang nggak tahu apa-apa. Tapi kalau dia ada usaha, terus kayak memang dia benar-benar niat banget, ya pasti bakal kelihatan hasilnya memang hasilnya nggak di 1-2 tahun, tapi nanti bakal berasa di setelah kayak 7 tahun atau 5 tahun mungkin. Kayak kan kita nggak bisa menilai diri kita ya masing-masingnya, jadi kayak orang lain nanti dapat feedbacknya kayak kalau ini ya kayak udah jauh banget dari yang sebelumnya. Nah pasti kita juga dapat kayak merasa kayak kepuasan kayak oh ternyata hasil gue dari dulu sampai sekarang tuh tercapai gitu loh. Yang penting ada niat dulu sih. Jadi biar bisa biar bisa terbentuk gitu. Jangan pernah puas buat belajar. Karena kita ngelihat video-video kita pertama kali ngedance pasti geli banget. Iya kan? Kayak geli banget kan. Apa ini? Ini tengkorak apa? Ini tengkorak apa? Jadi gitu memang kayak yang Audi bilang, kayak itu proses gitu. Jadi ketika kalian ikut kelas dance 1 bulan, 3 bulan nggak bisa, 5 bulan nggak bisa, jangan nyerah dulu. Jangan nyerah. Jangan keluar langsung gitu ya. Jangan keluar langsung. Karena nggak akan bisa langsung ya Audi ya. Masa baru ikut kayak gue mau kayak si ini. Terus besoknya kok nggak kayak gini? Ya baru ikut. Aku pengen kayak Taehyung mau kayak BTS gitu. baru ikut tapi kayak lo kok nggak ikut, nggak sama nih, nggak bisa, malas gitu. Jangan
Nggak gitu. bisa. Harus Kalau ini, kalau harus- Anda suka ngedance ya, berarti Anda harus mengikuti prosesnya. Iya. Dan pasti nggak akan nyerah kan. Kalau Bener. misalnya memang suka dance kan pasti nggak akan nyerah kan. Bener. Jadi tunjukkanlah kecintaannya dengan benar-benar giat untuk latihan. Oke, kalau kita lihat sekarang juga berat badan nggak jadi patokan orang bisa Nggak. ngedance ya. Karena Benar. misalkan di TikTok banyak sekali konten Banyak kreator yang sekali. mungkin punya berat badan yang berlebih misalkan seperti itu, dan ternyata bisa ngedance dan ternyata lebih bagus bahkan dari mungkin Bahkan. orang-orang yang ukuran tubuhnya lebih kecil Ya gitu. karena pasti banyak banget nggak sih Audi yang nanya kayak, iya aku nggak mau lah, aku gendut. Iya, gitu-gitu. Nah gitu kan. Jadi Nggak. stigma itu kayaknya harus diluruskan Kayak juga. harus diluruskan. Sebenarnya pokoknya di mana ada niat pasti itu bisa. Pokoknya harus ada niat dulu. Sama kita mau nge-gym. Kayak gue mau badannya mau kayak si Deddy Kobuser. Baru sekali nge-gym udah kayak nggak bisa deh. Udah sebulan baru Baru sebulan nyerah sekali. gitu ya. Iya. Kayak siapa tuh? Aduh, biasa ditanya. Aduh, ya. Oke, berarti ada beberapa stigma yang coba kita patahkan dari tadi. Dance itu bukan hanya buat cewek, tapi juga semua Semua gender bisa gender melakukan bisa ini. melakukan Kemudian juga dance. semua ukuran tubuh, berat badan bisa Bisa. ngedance. Everyone can Everyone dance. can dance. Yes, everyone can dance. Jadi mungkin kalau memang size-nya agak besar, memang itu menjadi faktor penunjang sih ya. Jadi kalau misalnya size-nya agak besar dan dia mau diet supaya fisiknya kuat, itu oke. Itu bagus. Jadi kan itu positif ya. Positif. Atau mungkin dia terlalu kurus pengen sedikit berisi supaya gerakannya enak, itu juga bagus ya. Kayak Audi nih udah nge-gym kan supaya bagus ya. Ya nggak sih? Jadi size memang menjadi faktor, tapi itu bukan penghalang sih Oke. sebenarnya. Yes. Pelengkap lah, pelengkap. Oke, kegiatannya nanti. Nanti sore. Nanti sore jam berapa? Jam 4:30 kita sudah mulai. 4:30 teng, jadi tidak pakai karet. Oke, Yeah. jam 4:30 ya. Kayaknya saya agak telat nih nyampe. Karena selesai jam 5 nanti ya siarannya. Oke, ditunggu ya Faris ya. Ditunggu juga Classy People yang pengen datang. Silakan aja ke Yamaha Cahaya Baru Damar di lantai 3. Nanti kita bakalan jualan tiket di sana. Wih. Murah banget, cuma 35.000. Let's Kalian go. bisa ngelihat performance yang kece-kece dari teman-teman Kota Padang. Bisa ketemu sama Audi juga nanti. Ya, kita ketemu di sana. Iya benar. Oke. Aku di showcase. Iya, Audi juga bakalan tampil loh. Yeah. Dia juga tampil, jadi worth it guys. Kapan lagi ya? Ya. Oke, nah kan ini udah datang nih dua orang keren yang punggawa-punggawa dance dari Blitz dan juga We Hustle. Ada nggak sih ajakan buat orang-orang nanti buat gabung kegiatan nanti sore, kemudian gabung ke Blitz, gabung ke kalau ke We Hustle kayak orang Padang kayaknya kalau di Padang kayak nggak bisa deh ya, harus ke Harus ke Jakarta dulu. Tapi ngasih closing statement deh buat kegiatan ngedance, mematahkan stigma-stigma yang sudah berkembang selama ini. Aku sih selalu percaya proses pokoknya. Aku selalu percaya proses. Jangan pernah menyerah. Pokoknya lakuin dengan hati. Pokoknya itu paling penting tuh, lakuin sesuatu hal dengan hati. Karena kalau kita nggak lakuin dengan hati, apapun pasti gagal. Gitu. Mantap. Oke. Kalau untuk warga Kota Padang yang pengen join sama kita, itu bisa banget ya. Dan jangan pernah takut, jangan pernah malu, dan jangan menunda untuk pengen gabung. Karena kita di sini memegang value sebagai teacher-teacher di Blitz Dance Studio atau di studio dance manapun, pasti mengajarkan dengan kasih sayang gitu ya. Kita benar. pasti akan respect dengan semua proses, karena kita udah tahu nih gimana melalui proses itu dari nol sampai kita bisa menjadi seperti sekarang. Kalau kitanya udah paham, pasti kita nggak akan ngejek orang-orang yang baru bisa ngedance gitu. Jadi kalian jangan takut diketawain, karena kita bisa respect dengan itu semua. Oke, dan di Blitz gak cuman anak-anak tapi momsnya juga banyak ya. Benar. Jadi kalau misalnya Anda mau anterin anaknya ke sana, terus juga mau ikutan kelas, bisa. Papsnya gimana? Apa? Papsnya gimana? Papsnya belum ada. Oh, belum ada. Dulu pernah ya, tapi karena waktu itu corona sempat off, jadi susah lagi tuh ngumpulin papsnya. Ya. Ini foto lagi nge-gym. Iya. Bukan ngepaps foto ke pacar ya. Salah dong, beda. Oke, karena waktu kita yang membatasi pada hari ini, mungkin ada sih yang belum sempat saya tanyain, tapi Gandhi ataupun Audi pengen ngomong. I think enough. Jangan lupa follow Blitz Group PDG. Yes, jangan lupa follow Blitz, Kru PDG, dan wehustle.jkt. Oke. Ada di Instagram dan juga Ada TikTok Instagram, ya. TikTok Benar. juga. Yes. Baiklah, nah itu Classy People, mudah-mudahan ngasih hiburan buat Anda nanti sore. Dan juga kalau udah follow Instagram dan juga TikTok dari We Hustle dan juga Blitz, mudah-mudahan juga bikin makin tertarik untuk gabung ke kelas-kelas dance nantinya. Yes. Thank you Classy FM. Thank you, Chris FM.